Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola dunia, yaitu masih berkaitan dengan pesta bola Eropa Euro 2024 Jerman nih. Oke, kali ini Nunu akan menggambarkan kepada kalian menurut pandangan Nunu, tim manakah yang akan lolos dari fase 16 besar ke knockout Euro 2024 Jermani ini ke babak perempat final, di mana kita tahu di sini pertandingan pertama ada Italia bertemu Swiss, terus ada Spanyol bertemu Georgia, Jerman Denmark, Portugal Slovenia, Prancis Belgia, terus ada Belanda Romania, Austria Turki, Inggris Slovakia, terus ada Swiss Italia. Oke, kalau untuk Spanyol dan Jerman, singkat aja jelas dari pertandingan Spanyol yang menunjukkan grafik perkembangan, grafik kebangkitan di Euro 2024 Jerman ini menunjukkan permainan yang sangat positif, permainan yang sangat menyegarkan kembali. Akhirnya Spanyol bangkit di Euro 2024 ini menunjukkan permainan yang sangat menghibur dan positif. Ya, Spanyol akan lolos ke babak perempat final menundukkan Georgia. Jerman ketemu Denmark selanjutnya, yaitu Jerman ya bisa dibilang permainan eksplosif lini tengahnya dari Toni Kroos, Musiala, Gundogan tidak mampu untuk dicegah Denmark yang hanya mengandalkan Eriksen dan Holberg, beberapa pemain-pemain yang berpengalamannya, tetapi kemampuannya udah drop menurun. Jelas Jerman yang akan melangkah ke babak perempat final. Terus ada, gue suka kutukar nih antara Slovenia dan Slovakia, yaitu Portugal ketemu Slovenia. Di sini gue masih menjagokan jelas Portugal di babak, walaupun di pertandingan terakhir lawan Georgia dia harus tunduk 2-0, itu yang main adalah pemain pelapisnya. Gua harap pemain Portugal ini tengahnya bisa hidup lagi, istimewa lagi seperti melawan Turki, karena Portugal merupakan tim yang kandidat juara juga. Jadi ya Portugal bisa melangkah dengan mulus ke babak perempat final. Terus ada Prancis versus Belgia. Ya Belgia kita tahu masa kemasannya udah karatan, masa kemasannya udah tenggelam. Ini Kevin De Bruyne dikeliling oleh pemain-pemain mediocre. Kevin De Bruyne merupakan pemain top player, cuman rekan-rekannya tidak bisa membantu untuk mengangkat Belgia. Hanya Kevin De Bruyne yang sering banget untuk bermain berjuang sendirian. Dan Prancis kita tahu di babak grup juga berpenampilan tidak bagus juga sih sob, cuman gue masih menjagokan Prancis. Siapa tahu dia bisa lolos ke babak perempat final. Ya contohnya Deschamps ini harus melakukan perubahan taktik permainan, taktik strategi, harus memberikan warna kepada permainan timnas Prancis. Tidak boleh monoton kayak di fase grup. Prancis benar-benar kesulitan banget untuk mencetak gol dari open play. Ya contohnya bisa Mbappe lah dimainkan di sisi kiri sebagai pendobrak attacking dari ini tengah Les Blues apalah itu. Ya kita tahu karena Dembele juga flop, Dembele juga lagi karatan, tidak on fire. Ya Mbappe bermain sebagai di left winger bisa menjadi opsi lini penyerangan Prancis. Ya kita tahu ada Kante, Saliba yang terus memberikan penampilan eksplosif positif. Ya dari Prancis dan Belgia gue masih menjagokan Prancis yang untuk lolos ke babak perempat final. Cuman sayang banget di sini tim unggulan kayak Jerman ntar bisa ketemu langsung Spanyol di perempat final. Dua tim yang permainannya paling bagus banget, paling solid banget di Euro 2024 ini. Dari babak fase grup sampai habis ini
Sayang juga Prancis dan Portugal, tim yang gue unggulkan untuk menjadi juara, juga harus bertemu di babak perempat final. Lalu di bagian sebelah kanan kita tahu ada Romania ketemu dengan Belanda. Romania ketemu Belanda, gue masih menjagokan Belanda karena Belanda bermain buruknya di babak fase grup, yaitu lawan Prancis doang. Walaupun dia kalah lawan Austria itu bermain lebih hidup, lebih berwarna, lebih menyerangnya, taktik menyerangnya, skema menyerangnya lebih pasti, walaupun sering koordinasi pertahanannya sering lemah, sering drop juga. Cuman gue masih menjagokan Belanda sama Romania, karena Romania di kemenangan Euro pertama di fase grup yang pertama itu cuman gue anggap bisa angin lalu doang. Terus ada Austria ketemu Turki, jelas gue menjagokan di sini, mengunggulkan Austria yang lolos ke babak perempat final. Turki kita tahu ketika ketemu lawan yang bisa bermain dengan skema bagus, taktik bagus, tidak bisa untuk memberikan perlawanan, tidak bisa untuk mengangkat tim. Sementara Austria di bawah asuhan Ralf Rangnick ini benar-benar mempunyai daya juang yang bagus dengan skema yang bagus juga. Australia bisa kemungkinan ketemu Belanda lagi, dan ya Belanda bisa menjadi ajang balas dendam lagi. Terus ada Inggris ketemu Slovenia, Italia ketemu Swiss. Gue masih, walaupun Inggris benar-benar pemain sebetulnya di babak fase grup yang lolos ke tim-tim besar ini, yang lolos ke babak 16 besar yang permainannya sangat kurang banget, yaitu Inggris bahkan daripada Prancis gitu. Gue setuju banget dengan pandit-pandit ternama yang bilang begitu. Gue setuju banget, gue berstatement begitu juga, karena Inggris terlalu sangat mengandalkan beberapa pemain muda yang tidak bisa membantu untuk mengangkat tim. Tapi di pertandingan kedua di pertandingan ketiga terakhirnya, kayak Mainoo Gordon ketika dimainkan sebagai substitute malah bisa sedikit membantu memperlihatkan grafik permainan yang lebih positif. Jadi gue masih lebih mengunggulkan Inggris ketemu yang lolos ke babak perempat final. Nah itu, terus ada Swiss versus Italia. Nah ini dia, Italia sebagai juara bertahan, tetapi gue feeling Swiss yang akan lolos ke babak perempat final lewat permainan reaksi footballnya. Kita tahu dia benar-benar bergairah banget, memberikan daya juang yang fantastis ketika lawan Jerman. Ini benar-benar bakal merepotkan Italia, dan pertandingan Swiss lawan Italia juga udah pengen mulai. Gue pengen nonton, karena yang gue lolos ke babak perempat final gue catat yaitu adalah Swiss. Kalau menurut kalian gimana, Sob? Setuju nggak dengan prediksi gue?